Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas besar teknik lalu lintas, yaitu studi kasus simpang Jalan Raya Sukabumi Cibadak dan Jalan Raya Veteran. Yang di dosen pengampu yaitu Ardin Rozandi, sarjana teknik. Disusun oleh kelompok 2 dan dianggotai 6 orang dan satu ketua grup, yaitu satu ketua kelompok yaitu Rizky Khairul Sabadi, dan sisanya anggotanya yaitu Aditya Jainuddin, Maulana Yusuf, Pina Nazbah Maulana, Rusli Zaki Muharram, dan Naban Fauzan. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Desain Universitas Nusa Putra Sukabumi 2020. Lembar pengasahan laporan praktikum teknik lalu lintas, judul tugas besar teknik lalu lintas, studi kasus simpang Jalan Raya Sukabumi Cibadak dan Jalan Raya Veteran, disusun oleh dan diketuai oleh Rizky Khairul Sabadi dan dianggotai oleh Aditya Jainuddin, Maulana Yusuf, Pina Nazbah Maulana, Rusli Zaki Muharram, dan Naban Fauzan. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Untuk latar belakang kita kesimpangkan dulu, langsung masuk ke rumusan masalah. Bagaimana kapasitas simpang pada Jalan Raya Cibadak, Sukabumi, dan Jalan Raya Veteran? Yang kedua, bagaimana kinerja simpang pada Jalan Raya Cibadak, Sukabumi, dan Jalan Raya Veteran? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara volume lalu lintas, kecepatan, dan kepadatan menggunakan analisa grafik Greenfield? Dan yang keempat, bagaimana konflik lalu lintas pada simpang Jalan Raya Sukabumi, Cibadak, dan Jalan Raya Veteran, serta cara mengatasinya. Tujuan penelitian ini kita untuk mengetahui kapasitas simpang pada Jalan Raya Cibadak, Sukabumi, dan Jalan Raya Cikokolo untuk mengetahui kinerja simpang Jalan Raya Cibadak, Sukabumi, dan Jalan Raya Cikokolo. Ini bukan Jalan Raya Cikokolo, ini Jalan Raya Veteran dan Jalan Raya Veteran. Maaf ya. Untuk mengetahui hubungan antara volume lalu lintas, kecepatan, dan kepadatan menggunakan analisa grafik Greenfield, untuk mengetahui konflik lalu lintas pada simpang Jalan Raya Sukabumi, Cibadak, dan Jalan Raya Veteran serta secara mengatasi. Manfaat praktikum ini adalah menjadi bahan pertimbangan suatu institusi dalam penerapan evaluasi persimpangan lalu lintas pada simpang Jalan Raya Sukabumi, Cibadak, dan Jalan Raya Veteran. Mengetahui kinerja dari simpang 3 tak bersinyal pada Jalan Raya Cibadak, Jalan Raya Cibadak Sukabumi, dan Jalan Raya Cikokolo. Bagi mahasiswa teknik sipil, bisa menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang kinerja simpang tak bersinyal. Dan yang keempat, bagi mahasiswa teknik sipil untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teknik lalu lintas. Jadi ini adalah tugas akhir kita sebagai mahasiswa teknik lalu lintas. Langsung masuk ke hasil dan pembahasan dari, yaitu masuk ke bab 2. Lokasi penelitian udah jelas, lokasi penelitian di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terletak pada titik koordinat lintang utara LU -6.907125 dan titik koordinat lintang selatan yaitu LS 106.890183. Pada simpang Jalan Raya Sukabumi, Cibadak, dan Jalan Raya Veteran memiliki 3 lengan dan tidak terdapat traffic light dapat dilihat pada lampiran 1. Ini adalah jalan rayanya, Jalan Raya Veteran, persimpangan Jalan Raya Veteran. Data masukan, data geometrik dari hasil pengamatan dan pengukuran pada simpang Jalan Raya Cibadak, Sukabumi, dan Jalan Raya Veteran diperoleh lebar Jalan Raya Cibadak, Sukabumi atau jalan mayor sebesar 7 meter dan Jalan Raya Veteran atau jalan minor sebesar 5 meter. Pada persimpangan di Jalan Raya Cibadak, Sukabumi, dan Jalan Raya Veteran tidak terdapat bahu jalan atau trotoar tidak, di sini bahu jalan atau trotoar dapat dilihat pada lampiran 1. Kondisi lingkungan, data kondisi lingkungan simpang terdiri dari tipe simpang, tipe lingkungan, ukuran kota, dan hambatan simpang. Tipe simpang dari hasil pengamatan di lokasi penelitian pada simpang Jalan Raya Sukabumi, Cibadak, dan Jalan Raya Veteran termasuk ke dalam tipe simpang 322. Dikarenakan simpang Jalan Raya Sukabumi, Cibadak, dan Jalan Raya Veteran merupakan simpang 3 lengan dengan 2 lajur pada jalan mayor dan 2 lajur pada jalan minor, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut. Dan ini adalah
tipe simpang kita yaitu 322 dengan jumlah lengan simpang yaitu 3 dan jumlah lajur jalan minornya 2, jumlah lajur jalan mayornya juga minor dan mayor. Kelas ukuran kota berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, jumlah penduduk dari beberapa kecamatan yang berada di ruang lingkup penelitian yang terdiri dari Kecamatan Caringin, Citantayan, Cibadak, Cisaat, dan Kadudampit yang berjumlah 693.383 atau 0,693 juta jiwa. Maka dari itu kelas ukuran kota pada simpang Jalan Raya Sukabumi Cibadak dan Jalan Raya Veteran termasuk ke dalam kategori kelas ukuran kota sedang seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.4. Nah, dan ini adalah tabelnya adik-adik. Ukuran kota kita itu termasuk ukuran kota sedang yang memiliki populasi penduduk atau juta jiwa 0,5 sampai 1 juta jiwa. Berarti ini ya. Dan VOC-nya itu sebesar 0,94. Tipe lingkungan sekitar simpang termasuk tipe komersial dikarenakan pada lokasi tersebut merupakan kawasan pertokoan dan pusat perbelanjaan seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.5 berikut. Dan ini adalah tabelnya. Tipe lingkungan jalan kita ini maksudnya tipe komersial, lahan yang digunakan untuk kepentingan komersial, misalnya pertokoan, rumah makan, perkantoran, dengan jalan masuk langsung baik bagi perjalanan kaki maupun kendaraan. Kalau kita menyebutnya kota, serba ada. Hambatan samping. Next, langsung ke hambatan samping. Kriteria hambatan samping pada simpang Jalan Raya Sukabumi, Cibadak, dan Jalan Raya Veteran termasuk pada kelas hambatan samping tinggi disebabkan karena adanya aktivitas angkutan umum seperti naik turunnya penumpang, pejalan kaki, dan pedagang kaki lima di sepanjang samping jalan persimpangan serta keluar masuknya kendaraan di area pertokoan dan kendaraan bergerak lambat seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.6. Kita itu kriteria jalan Sukabumi. Hambatan samping tinggi termasuk terkelompokkan kelas hambatan sampingnya itu tinggi. Kriterianya yaitu arus berangkat pada tempat masuk dan keluar simpang terganggu dan berkurang akibat aktivitas samping jalan di sepanjang pendekat. Contohnya adanya aktivitas angkutan umum seperti menurunkan penumpang atau mengetem pejalan kaki dan atau pedagang kaki lima di sepanjang atau melintas pendekat kendaraan keluar masuk samping pendekat. Dan tambahan satu lagi biasanya ada parkir liar. Data volume arus lalu lintas. Pada pengambilan data volume lalu lintas dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sama periode waktu 3 jam dengan interval 15 menit. Kemudian data tersebut diolah menjadi data volume lalu lintas per jam yaitu pada pukul 15.30 ya. Ini harusnya 15.30 dan beres itu 18.30. Adapun data volume lalu lintas pada hari Sabtu dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut. Dan ini data yang sudah kita dapat periode dan volume kendaraan. Oke, pada tabel ditandai dengan warna merah merupakan volume tinggi dari waktu pelaksanaan pada samping Jalan Raya Sukabumi Cibadak Veteran yaitu pada pukul 16.30 dengan jumlah volume 3.470. Data kecepatan yang kita dapati yaitu 15,85, 17,5 dan yang C 12,13 kecepatan rata-rata kilometernya. Perhitungan kapasitas simpang yaitu CO kali FLP kali FM kali FUK dan kali FHS kali lagi FBKI, FBKA dan FRMI. Ini yang kita dapat dari data tersebut yaitu CM itu 2700 dikali 1091 dikali 1 dikali 0,88 dikali 0,93 dikali dikali 1,091 dikali 0,96 dan dikali 1,02. Hasil dari perhitungan didapatkan nilai kapasitas yaitu
atau capacity alias C sebesar 2323,51 SMP per jam. Dan kita mendapatkan SMP itu 2323. Kapasitas dasar CO PKGI 2023 dapat dinilai pada tabel 2009. Jadi tipe simpang yang kita itu 322 dengan mempunyai SMP per jam itu 2700. Faktor koreksi lebar pendekat FLP, yaitu ini rumusnya. Lebar pendekat diperlukan nilai lebih rata-rata pendekat LRP yang dapat diperoleh dengan persamaan berikut. LRP minor, kita nyari yang minor dulu, oke adik-adik. Yaitu rumusnya LAC sama dengan LA tambah LC bagi 2 sama dengan 3 tambah 0 dan sama dengan 3 meter. Hasilnya 3 meter. Hasil dari perhitungan LRP minor kita mendapatkan 3 meter. Dan LRP mayor yaitu rumusnya LBD sama dengan LB dibagi 2 tambah LD dibagi 2 dan dibagi 2 lagi per 2 sama dengan 3,5 tambah 3,5 per 2, hasilnya 3,5 meter. Dan hasil LRP mayor sebesar 3,25 meter. LRP sama dengan LAC tambah LBD dibagi 2 sama dengan 3 tambah 3,5 dibagi 2 sama dengan 3,25. Ini adalah perhitungan LRP minor dan LRP mayor yang didapatkan nilai sebesar 3,25. Setelah mendapatkan nilai LRP dan LRP minor dan LRP mayor, kita dijumlahkan lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih LRP-nya lagi gitu, sebesar 3,25. Faktor koreksi lebar pendekat dapat berhitung menggunakan rumus yang terdapat pada PKGI. Untuk tipe simpang 322 diperoleh rumus FLP atau yaitu FLP sama dengan 0,73 ditambah 0,1660 dikali RRP. Selanjutnya nilai FLP juga dapat dihitung menggunakan persamaan yang terdapat pada FKGI, yaitu sebagai berikut. FLP kita mendapatkan nilai 0. Ini rumus dari rumus FLP sama dengan 0,73 ditambah 0,1660 dikali LRP. Dan LRP kita itu yaitu 3,25 meter. Jadi 0,73 ditambah 0,1660 1660 dikali 3,25 dalam kurung 3,25 sama dengan hasilnya yaitu 1091. Ini jadi hasil FLP ya. Nilai FLP kita yaitu 1091. 1,091 ya. Dan kita akan untuk mencari nilai FLP dapat menggunakan grafik yang terdapat pada gambar. Dan ini grafiknya yaitu LRP terlebih dahulu mendapatkannya 3,25 dan langsung yang garis kuning ini berwarna didapatkan nilai sebesar 1,091. Faktor koreksi median jalan mayor FM. Faktor koreksi median, faktor median pada jalan raya Cibadak Sukabumi dan jalan raya Veteran tidak terdapat median pada jalan mayor, maka diperoleh nilai FM-nya yaitu sekitar 1. Faktor koreksi ukuran kota VUK-nya yaitu karena penduduk pada 5 kecamatan sebesar 0,69 sehingga termasuk pada ukuran kota kelas sedang dapat dilihat pada tabel 2.4 di atas, maka untuk nilai FUK didapatkan sebesar 0,28. Jadi FUK-nya mendapatkan nilai F sebesar 0,88. Faktor koreksi hambatan simpang FHS. Faktor koreksi hambatan simpang dari jalan raya Sukabumi, Cibadak dan jalan raya Veteran didapatkan dari perhitungan total arus kendaraan dibagi dengan total arus kendaraan tak bermotor, maka nilai FHS sebesar 0,93. Dan selanjutnya kita ke FBKI yaitu faktor koreksi belok kiri. Diperlukan nilai rasio belok kiri RBKI terhadap arus lalu lintas total Q yaitu 1523,2. Faktor koreksi belok kiri dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut. Maka kita nyari FBKI faktor belok kiri. Faktor koreksi belok kiri berarti 0 sama dengan 0,84 dikali 1,61 dikali RBKI. Karena RBKI kita ini
yaitu 0,15608. Kita koreksikan lagi, maka 0,84 ditambah dalam kurung 1,61 dikali 0,15608 dan hasilnya yaitu 1,091. Maka kita mendapatkan nilai EBKI sebesar 1,91 dan ini grafiknya. Oke, next. Faktor koreksi belok kanan alias FBKA. Dalam menentukan faktor koreksi belok kanan, kita memerlukan nilai rasio belok kiri terhadap arus lalu lintas Q, yaitu 1523,2. Faktor koreksi belok kiri dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut. FBKA sama dengan 1,09 kurangi 0,922 dikali RBKA. Karena RBKA kita 0,205, maka 1,09 dikurangi dalam kurung 0,992 dikali 0,205, yaitu kita mendapatkan nilai EBKS sebesar 0,96. Dan ini adalah grafiknya dengan cara menentukan nilai EBK terlebih dahulu, yaitu sebesar 0,205, kemudian ditarik pada garis yang berwarna kuning, berwarna biru seperti itu. Berwarna biru, maka didapatkan nilai sebesar 0,96. Faktor koreksi jalan minor FRMI diperlukan nilainya. Kita untuk mendapatkan FRMI diperlukan nilainya rasio arus jalan minor RMI. RMI adalah rasio arus lalu lintas jalan minor QMI terhadap arus lalu lintas total, yaitu Q total yaitu 1523,2. Faktor koreksi rasio pada jalan minor dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. FRMI sama dengan 1,19 dikali RMI pangkat 2 dikurangi 1,19 dikali RMI dikali 1,19. Hasilnya 1,19 dikali 0,205 pangkat 2, 205 pangkat 2 dikurangi 1,19 dikali 0,205 ditambah 1,19 dan kita mendapatkan nilai FRMI sebesar 1,02. Dan ini cara tabel grafiknya dengan cara menentukan nilai RMI terlebih dahulu, yaitu sebesar 0,205. Kemudian kita tarik pada garis berwarna hijau, maka didapatkan nilai sebesar 1,02. Kita nyari derajat kejenuhan yaitu alias TJ. Simpang tak bersinyal dapat dianalisa dengan diperolehnya jumlah volume lalu lintas, total Q, dan kapasitas C. Dihitung dengan persamaan berikut. DJ sama dengan Q bagi C, DJ sama dengan, kita mendapatkan 1523,2 dibagi 2323,51 dengan memperoleh DJ derajat kejenuhan yaitu 0,66. Yang didapatkan sebesar 0,66 lebih kecil 0,85 menunjukkan jalan tersebut masih baik. Tundaan merupakan waktu tempuh tambahan yang digunakan pengemudi untuk melalui suatu simpang apabila dibandingkan dengan lintasan tanpa simpang. Tundaan lalu lintas alias TLL dikarenakan nilai DJ kita 0,66, maka menggunakan persamaan sebagai berikut. TLL sama dengan 10,0504 dibagi dalam kurung 0,2742 kurangi 0,2042 dikali DJ kurangi dalam kurung 1 kurangi DJ pangkat 2. Dan ini hasilnya 10,504 dalam kurung 0,2742 dikurangi 0,2042 dikali 0,66 dikurangi dalam kurung 1 kurangi 0,66 pangkat 2, dan kita mendapatkan SMP kita yaitu 7,36 detik per SMP dari titik TLL kita.
Dan kini tundaan lalu lintas untuk jalan mayor TLL dalam alias TLLMA dikarenakan nilai DJ kita 0,66 lagi, maka menggunakan persamaan sebagai berikut. TLLMA sama dengan 1000,0503 di per dalam kurung 0,3460 kurangi 0,2460 dikali DJ dikurangi 1 kurangi DJ dalam pangkat 1,8, dan kita mendapatkan hasilnya dari karena DJ kita 0,66, kita mendapatkan hasilnya dari ini hasil perhitungan dengan lalu lintas untuk jalan mayor dapatkan hasil sebesar 50 detik per SR. TLLMI alias tundaan lalu lintas untuk jalan mayoritas adalah tundaan lalu lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermotor yang masuk simpang dari jalan minor ditentukan dari TLL dan TLLMA. Karena kita sudah mendapatkan nilai TLL dan TLLMA, dihitung menggunakan persamaan berikut. Perhitungannya yaitu TLLMI sama dengan QKB kali TLL kurangi QMA kali TLLMA per QMI, dan hasil hitungan kita yaitu 7,36. Kita mendapatkan lalu lintas untuk jalan minor didapatkan hasil sebesar 7,36 detik per SMP. Tundaan geometrik alias TG. Tundaan geometrik adalah tundaan rata-rata seluruh simpang dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. TG sama dengan dalam kurung 1 kurangi derajat jenuh yaitu DJ alias DJ dikali 6 kali RB tambah 3 dalam kurung 1 kurangi RB ditambah 4 kali derajat jenuh yaitu DJ sama dengan, dan ini hasilnya yaitu 3,95. Hasil perhitungan tundaan geometrik yang didapatkan oleh kita yaitu sebesar 3,95 detik per SMP. Tundaan alias T yaitu tundaan lalu lintas TLL dan tundaan geometri TG dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. T sama dengan TLL, dan ini adalah rumusnya untuk mendapatkan nilai tundaan. T sama dengan TLL ditambah TG sama dengan 7,36 ditambah 3,95, dan hasilnya yaitu 11,32 detik per SR. Ini adalah tabel tersebut, yaitu derajat jenuh. Kita menghitung nilai derajat jenuh terlebih dahulu yaitu sebesar 0,66, kemudian ditarik pada garis bawah pada garis yang berwarna biru, maka didapatkan nilai sebesar 5,54. Peluang antrian alias PA dinyatakan untuk kemungkinan persen dan dapat ditentukan menggunakan persamaan di bawah, dan dapat ditentukan menggunakan gambar 2.14. Nilai PA tergantung dari nilai derajat jenuh dan digunakan sebagai salah satu dasar penilaian kinerja lalu lintas simpang. Batas alas peluang. Ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai PA yaitu 47,71. PA sama dengan 47,71 dikali derajat jenuh dikurangi 24,68 dikali derajat jenuh pangkat 2 ditambah 56,47 dikali derajat jenuh pangkat 3, dan hasilnya yaitu 36,58%. Kita mendapatkan nilai PA kita yaitu sebesar PA adalah batas atas peluang yaitu sebesar 36,58%, dan batas bawah peluangnya yaitu PA sama dengan 9,02 dikali derajat jenuh ditambah 20,66 dikali derajat jenuh pangkat 2 ditambah 10,49 dikali derajat jenuh pangkat 3, dan kita mendapatkan batas bawah peluang PA nya yaitu 17,75%. Dan ini adalah grafik Greenfield, merupakan grafik yang digunakan untuk mewakili hubungan antara volume, kecepatan, dan kepadatan lalu lintas. Grafik ini berdasarkan model matematis yang dikembangkan oleh Greenfield yang mengasumsikan bahwa hubungan antara kecepatan dan kepadatan adalah linear. Grafik Greenfield digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku lalu lintas pada suatu ruas jalan, terutama dalam mengidentifikasi kondisi macet dan menghitung kapasitas jalan. Dapat dilihat pada lampiran 1.
pada grafik 1. Kita jelaskan grafik green cell kita. Pada grafik 1, A arus meningkatkan dan kepadatan meningkatkan, sedangkan yang B setelah melewati titik volume maksimal titik B mengalami kepadatan kritis. Pada grafik 2A, kecepatan menurun dan kepadatan meningkat, sedangkan yang B kecepatan semakin menurun sedangkan kepadatan semakin meningkat. Grafik ketiga yaitu A, kecepatan menurun sedangkan arus menurun, sedangkan yang B kecepatan semakin menurun dan arus juga semakin meningkat. Ini adalah konflik. Keberadaan persimpangan pada suatu jaringan jalan ditunjukkan agar kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan kendaraan tidak bermotor dapat bergerak dalam arah yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian, pada persimpangan akan terjadi suatu keadaan yang menjadi karakteristik yang unik dan dari persimpangan, yaitu munculnya konflik yang berulang sebagai akibat dari pergerakan. Permasalahan pada persimpangan timbul disebabkan oleh gerakan lalu lintas yang datang dari setiap simpangan, belok kiri, lurus, belok kanan. Ada 3, yaitu belok kiri, lurus, dan belok kanan. Semua akan menggunakan ruang atau tempat yang sama pada waktu yang bersamaan pula, sehingga menimbulkan titik-titik konflik pada ruang persimpangan tersebut. Semua pergerakan arus lalu lintas dari setiap elemen persimpangan akan menghasilkan konflik antara bergabung, merging, berpencar, diverging, dan berpotongan atau menyilang, crossing. Pada simpang tak bersimal di Jalan Raya Cibadak, Sukabumi, dan Jalan Raya Veteran mempunyai titik konflik dapat dilihat pada lampiran 1. Untuk mencari konflik pada simpang Jalan Raya Cibadak, Sukabumi, dan Jalan Raya Jalan Raya Veteran dapat dilihat pada gambar 2.16 di atas, di mana yang pertama titik putih ini crossing ya pada jalan simpang Jalan Raya Sukabumi, Cibadak, dan Jalan Raya Veteran, dan diverging titik hitam ini pada simpang Jalan Raya Sukabumi, Cibadak, dan Jalan Raya Veteran, dan satu lagi persegi panjang. Berarti ini persegi panjang dari Jalan merging pada simpang Jalan Raya Sukabumi, Cibadak, dan Jalan Raya Veteran. Dan kita masuk ke babak 3 yaitu penutup, dan ini kesimpulan yang telah kita bikin berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan yang telah dilakukan pada simpang Jalan Raya Sukabumi, Cibadak, dan Jalan Raya Veteran, maka diambil kesimpulan sebagai berikut. Kapasitas pada simpang 3 bersinyal Jalan Raya Cibadak, Sukabumi, dan Jalan Raya Veteran dengan volume arus lalu lintas sebesar 2.323,51 SMP per jam pada kondisi exiting masih memiliki kapasitas untuk menampung volume kendaraan. Berarti kendaraan berdasarkan hasil analisis data kinerja simpang dan DJ derajat kejenuhan yang diperoleh pada simpang Jalan Raya Sukabumi, Cibadak, dan Jalan Raya Veteran sebesar 0,66, kinerja lalu lintas pada simpang ini tidak perlu ditingkatkan karena nilai derajat jenuh lebih kecil 0,8. Dapat disimpulkan bahwa pada persimpangan tersebut masih baik. Waktu tundaan (ATT) di samping adalah 11,32 detik per SMP, serta peluang antrian atas PA sebesar 36% dan peluang antrian bawah PA sebesar 17%. Berdasarkan yang ketiga, berdasarkan analisis grafik green cell, kita mengenai hubungan antara kepadatan dan volume lalu lintas pada simpang Jalan Raya Sukabumi dan Jalan Raya Veteran. Diperoleh grafik 1 menjelaskan hubungan antara volume dan kepadatan, grafik 2 menjelaskan hubungan antara kecepatan dan kepadatan, dan grafik 3 menjelaskan hubungan antara kecepatan dan arus lalu lintas. Pada setiap grafik terdapat 2 kondisi yang dijelaskan untuk menggambarkan perubahan hubungan antara variabel. Yang keempat, konflik lalu lintas yang terjadi pada simpang Jalan Raya Sukabumi, Cibadak, dan Jalan Raya Veteran memiliki 3 jenis konflik, yaitu merging, diverging, dan crossing. Merging diakibatkan bergabungnya kendaraan pada simpang dengan arah yang sama. Diverging terjadi karena perpisahan arah kendaraan, sedangkan crossing diakibatkan adanya perpotongan antara arus kendaraan dari satu jalur ke jalur yang lain. Solusi untuk mengurangi konflik
konflik pada simpang tersebut, yaitu dengan cara penambahan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Dan ini saran dari kelompok kita udah mempresentasikannya, baik kita mendapatkan hasil dan saran dari kita ini juga berdasarkan kesimpulan serta hasil dari pengamatan dari perhitungan yang telah dilakukan pada simpang Jalan Raya Sukabumi. Jalan Raya Sukabumi, Cibadak, dan Jalan Raya Veteran, maka penelitian dapat memberikan saran sebagai berikut. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi diharapkan melakukan perbaikan serta penambahan fasilitas pada simpang tak bersinyal di Jalan Raya Cibadak Sukabumi dan Jalan Raya Cikupulu, dimanapun perlu dibangunnya trotoar untuk pejalan kaki serta curb sebagai pembatas untuk jalan kendaraan bermotor guna mencegah kendaraan keluar jalan dan memastikan keselamatan penggunaan jalan untuk pejalan kaki. Beberapa solusi alternatif lainnya yang perlu dianalisa dan pertimbangan seperti memperluas dimensi jalan atau ukuran badan jalan serta pengembangan dari simpang tak bersinyal menjadi simpang bersinyal, melengkapi sarana fasilitas jalan pada simpang tersebut, khususnya rambu lalu lintas seperti larangan berhenti dan larangan parkir karena banyaknya parkir liar ya di Jalan Raya Rambai dan Jalan Sejahtera, terutama di sekitar kaki simpang di mata jalan veteran, karena hambatan samping pada simpang tersebut tergolong sangat tinggi. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan program PTV sistem untuk memberikan gambaran dan simulasi yang lebih akurat mengenai kondisi sebenarnya. Dan yang terakhir, jika ada yang melakukan penelitian serupa, diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam karena jumlah penduduk dan penggunaan kendaraan akan terus meningkat. Dan ini adalah lampiran-lampiran dari kelompok kita. Ini ketua kita yaitu Rizky Pairus, dan ini yang di lapangan kita ini yang di lapangan Pairus sama Kang Adit ya Najenggi, dan ini adalah petanya geometrik, dan ini data dari S1 dan S2 kita. Ini formulir S1 kita, lampiran formulir S1, dan ini lampiran formulir S2. Baik, terima kasih. Saya cukup dari cuma sekian. Maaf kalau banyak kurangnya dan maaf kalau presentasi saya kurang maksimal. Walau saya sudah mengusahakan untuk semaksimal mungkin karena mepet dengan deadline, jadi kita mempercepat waktunya dan persiapannya kurang matang. Terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih juga dan terima kasih lagi telah melihat video ini dan telah melihat presentasi video saya ini untuk mewakilkan dari presentasi kelompok 2. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.